Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mempelajari tafsir surah At-Takatsur. Jadi insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tafsir surah At-Takatsur. Yang insyaallah kita akan membahas beberapa subjudul yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Yaitu diantaranya kita akan sama-sama membahas tentang mengenal surah At-Takatsur. Kemudian yang kedua kita sama-sama akan memahami terkait dengan kandungan yang terdapat dalam surah At-Takatsur. Kemudian yang ketiga, kita sama-sama akan memahami terkait dengan makna mufradat, kita terjemahkan dan kita artikan. Kemudian yang keempat, kita akan sama-sama memahami terkait dengan maksud dari ayat ataupun tafsir surah At-Takatsur. Kemudian insyaallah nanti kita akan bisa ataupun sama-sama bisa mengambil faedah dari tafsir surah At-Takatsur. Toib, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang mengenal surah At-Takatsur. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa surah At-Takatsur ini sendiri dia memiliki arti bermegah-megahan ataupun berbangga-bangga. At-Takatsur artinya adalah bermegah-megahan. Dan juga surah At-Takatsur ini dia memiliki 8 ayat. Dia memiliki 8 ayat. Jadi surah At-Takatsur terdiri dari 8 ayat. Dan juga surah At-Takatsur ini surah termasuk golongan surah Makkiyah. Yang dimana surah At-Takatsur ini surah yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Oleh karena itu surah At-Takatsur ini sendiri digolongkan ke dalam surah Makkiyah. Dan juga surah At-Takatsur ini dia termasuk urutan surah yang ke-102 dari urutan surah-surah dalam Al-Quran. Itulah pengenalan singkat terkait dengan surah At-Takatsur. Yang dimana arti dari At-Takatsur artinya berlomba-lomba. Dia termasuk surah Makkiyah dan dia memiliki 8 ayat. Dan dia termasuk surah yang ke-102 dari urutan surah dalam Al-Quran. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu kandungan surah At-Takatsur. Jadi kandungan surah At-Takatsur dia menjelaskan tentang orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan ataupun orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat atau orang-orang yang mengingkari akan adanya siksa kubur. Yang dimana tatkala mereka tidak mengimani dengan adanya hari kiamat, siksa kubur, maka akan berimbas ataupun mereka akan senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan tercela karena keyakinan mereka bahwa apa yang mereka lakukan tidak akan dihisap, tidak terjadinya hari kiamat. Akan tetapi jadi inti ataupun isi kandungan dari surah At-Takatsur sendiri dia membahas tentang orang-orang yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Oke, Toib. Kemudian pembahasan yang ketiga dan juga pembahasan yang keempat, kita sambil membaca ayatnya dan kita terjemahkan. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur, yang artinya bermegah-megah telah melalaikan kamu. Alhaakumut takatsur. Alha yulhi. Alha artinya bermegah-megah. At-takatsur artinya melalaikan. Jadi alhaakumut takatsur artinya bermegah-megah telah melalaikan kamu. Jadi maksud dari ayat ini apa? Di sini di surah At-Takatsur Allah Subhanahu wa taala membuka surah At-Takatsur dengan mengingatkan kepada manusia yaitu bermegah-megah telah melalaikan manusia. Jadi maksud dari ayat pertama di sini Allah Subhanahu wa taala daripada ayat ini Allah tidak menyebutkan bermegah-megahan dalam hal apa. Tapi di ayat pertama ini Allah menyebutkan bermegah-megah secara umum. Jadi ayat ini sekilas membicarakan tentang bermegah-megah dalam harta yang menjadi penyebab kelalaian banyak manusia. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa para ahli tafsir seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan bahwa ketika
tidak disebutkan bermegah-megah ataupun berlomba-lomba dalam hal apa ataupun dikhususkan, maka di sini bermakna secara umum. Jadi ayat pertama ini bermegah-megah di sini secara umum. Jadi maka perkara ini termasuk umum, yaitu di sini bermegah-megah dalam miliknya, seperti bermegah-megah dalam hal harta, kemudian anak, ataupun kabilah, ataupun suku, ras, kedudukan, bahkan berbangga-bangga dalam hal ilmu. Jadi di sini berbangga-bangga dalam hal apa yang ia miliki, yang akhirnya melalaikan mereka. Perbuatan ini juga menjadikan angan-angan dan mimpi mereka panjang, sehingga lupa bahwa kematian sangat dekat. Jadi inti dari ayat pertama di sini, bermegah-megah di sini secara umum, yaitu mencakup bermegah-megah ataupun berlomba-lomba dalam hal harta, anak, kabilah, suku, ras, kedudukan, bahkan ilmu. Kemudian ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir, yang artinya sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia juga. Jadi maksud dari ayat yang kedua ini ya, hingga kita meninggal dan dikubur. Yang dimana seseorang ya, ataupun tabiat sifat seseorang, dia akan terus-menerus berlomba-lomba untuk memperbanyak sesuatu. Lalu hanya kematianlah yang akan menghalangi dan menghentikan seseorang dari berlomba-lomba tersebut. Jadi selama belum dikuburkan ataupun selama seseorang itu masih hidup, maka ia akan senantiasa terus-menerus berlomba-lomba dan juga mencari harta ataupun memperbanyak cita-citanya ataupun angan-angannya ataupun hartanya. Kemudian nanti kita jelaskan beberapa hadis terkait dengan ini. Kemudian di ayat yang ketiga, kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Yang di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berlomba-lomba ataupun bermegah-megahan di sini. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala kalla saufa ta'lamun, yang dimana beliau mengatakan sekali-kali tidak ataupun bantahan ya, kelak kamu akan mengetahui apa yang telah kamu lakukan. Maksud ayat ini apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala hendak menegur mereka yang sibuk dengan dunia dan berlomba-lomba untuk saling memperbanyak sesuatu hingga melalaikan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang keempat, tidak jauh beda dengan ayat yang ketiga, tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Jadi di sini di ayat yang ketiga juga ancaman, juga di ayat yang keempat juga ancaman. Jadi di sini ancaman setelah ancaman, ataupun inilah peringatan setelah peringatan untuk seseorang agar mengetahui akibat dari sikap yang bermegah-megah ataupun yang berbangga-bangga dan juga melupakan akan adanya kematian. Jadi di sini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bermegah-megah ataupun melalaikan diri sendiri hingga dia lupa terhadap ibadahnya. Kemudian di ayat yang kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, yang artinya sekali-kali tidak. Law ta'lamuna ilmal yaqin, yang dimana sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Di sini ada penyebutan ilmul yaqin. Kemudian nanti kita juga akan ketemu dengan ainul yaqin, dan juga ada satu lagi hakul yaqin. Mungkin nanti kita akan bahas di forum ya, ataupun di sesi aktivitas kelas terkait dengan ainul yaqin, terkait dengan ilmul yaqin, ainul yaqin, dan juga hakul yaqin. Jadi di sini kita jelaskan maksudnya. Jadi ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu seandainya mereka mengetahui dengan pasti bagaimana neraka jahanam, mereka tentu akan meninggalkan sifat bermegah-megahan tersebut, gitu ya. Kemudian di ayat yang ke-6, la tarawunnal jahim, yang artinya niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahanam. Jadi di ayat yang ke-6 berkaitan tentang neraka jahanam. Kalau di ayat yang ketiga dan keempat tadi, ini ancamannya lebih berkaitan tentang siksa kubur. Sedangkan di ayat yang ke-6 ini ancaman juga, yang dimana ancaman ini kelak mereka pasti akan melihat neraka jahanam.
Summa latarahunnaha 'ainal yaqin. Yang dimana dijelaskan kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala kalian. Gitu ya. Pasti kalian akan melihatnya. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang engkau telah diberikan tatkala di dunia, ya. Summa latus'alunna. Kemudian kamu pasti akan ditanyakan pada hari itu tentang kenikmatan, ya, tentang kenikmatan. Jadi pertanyaan tersebut bersifat umum karena mencakup segala kenikmatan yang kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menanyakan tentang kesehatan seseorang, ya, tentang kesehatan dilakukan untuk apa gitu ya, dan juga akan ditanyakan pula tentang waktu luang yang telah dia habiskan untuk apa, dan juga dalam hadis yang lain akan ditanyakan tentang masa muda gitu ya, harta dia, dan beberapa poin yang lain. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Insya Allah nanti di sesi aktivitas kelas kita akan membahas lebih detail terkait dengan tafsir surah At-Takatsur. Jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.